Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak Sri Indrapura, kemudian Ketua Himpaudi Provinsi Riau, kemudian Ketua Forum PAUD Kabupaten Siak Sri Indrapura beserta jajaran, Ketua IGTKI Provinsi yang saya hormati, Ketua IGTKI Kabupaten, Ketua Himpaudi, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu para peserta seminar dan Jambore PAUD yang keempat yang saya cintai, saya banggakan. Syukur alhamdulillah saya bisa hadir di tengah bapak ibu sekalian untuk kali yang kedua. Jadi saya datang ke Siak ini sudah kali yang kedua sekarang. 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu saya datang ke sini di Islamic Center waktu itu Pak. Ya, jadi di Islamic Center cukup bagus dan saya tidak membayangkan ya bahwa Siak ini seperti ini waktu itu. Ya, naik jembatan waktu itu kan Suramadu belum ada. Nah, ini adalah jembatan yang termegah di Indonesia. Tepuk tangan untuk kita ya. Suramadu belum ada waktu itu. Sekarang dengan adanya Suramadu, bergandenganlah dia, ya. Satu di Jawa, satu di Sumatera. Nah, kalau orang mau melihat jembatan yang paling bagus di mana, kalau dia di Sumatera, di Siak lah tempatnya. Tapi kalau dia di Jawa, ya di Suramadu. Nah, di kementerian kita ada 5 prioritas pembangunan sekarang ini, ya. Pertama adalah anak usia dini, kedua pendidikan dasar, ketiga pendidikan menengah, keempat pendidikan tinggi, dan yang kelima adalah pendidik dan tenaga kependidikannya. Nah, dulu tidak ada itu. Setahu saya sudah hampir 30 tahun di Kementerian Pendidikan Nasional, baru sekarang lah PAUD itu menjadi prioritas. Jadi dia satu di antara 5 prioritas pembangunan. Nah, dananya sekarang cukup tinggi, ya, itu 1,3 triliun. Tepuk tangan dulu ya. Nah, 1,3 triliun untuk berbagai kegiatan-kegiatan. Saya lihat tadi data kita untuk Riau itu ada 20 miliar. Ya, tepuk tangan untuk Riau ya. Karena dia akan didistribusikan sesuai dengan kuota dan proporsional. Sejumlah berapa PAUD kita, berapa kelompoknya, berapa anaknya, dan kemudian berapa gurunya. Nah, kita mendapatkan lebih kurang 19,5 atau 20 miliar ya dari angka yang saya sebutkan tadi. Nah, inilah sejak tahun sekarang ya itu dibagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, PAUD terpadu yang saya katakan tadi yang semalam dikampanyekan itu adalah satu bentuk kebijakan kita untuk bagaimana cara supaya anak 0-6 tahun itu terlayani semuanya. Jadi tujuannya PAUD terpadu adalah bagaimana melayani anak 0-6 terlayani secara keseluruhan. Ya. Bagaimana caranya? Nah, itu ya. Jadi PAUD terpadu itu Bapak Ibu sekalian, di mana di suatu lokasi, di satu tempat, di satu wilayah, katakan begitu, di sana ada TK, di sana ada kelompok bermain, di sana ada TPA, di sana ada SPS. Itu. Nah, itu. Jadi itu yang menjadi prioritas layanan kita sekalian. Ada program kita sekarang namanya BOP, Bantuan Operasional Pendidikan. Ini sama dengan BOS kalau di SD, di SMP. Kita sudah mulai di tahun 2011. Yang kita layani baru BOP itu ya, baru 750.000 orang dari jumlah 8 juta anak yang kita layani. Jadi masih 9%. Nah, kita akan tingkatkan terus setiap tahun. BOP itu diberikan kepada anak, nilainya setahun Rp300.000. Jadi diberikan kepada anak
melalui lembaga, ya. Jadi lembaga yang mengusulkan untuk pembelajaran, ya, ya, beli alat-alat pembelajaran, kemudian ya mungkin fotokopi apa bahan dari si guru, kemudian yang kedua APE, ya, APE, baik yang di luar maupun yang di dalam, dan yang ketiga adalah membantu insentif gurunya. 3 komponen itu, ya, pembelajaran, proses pembelajarannya, kedua adalah APE-nya, dan yang ketiga adalah untuk gurunya. Nah, tidak ada untuk bangunan. Jangan nanti ya kalau dapat ya itu diambil dan kemudian dijadikan bangunan, salah itu. Ternyata masih ada yang tercecer di atas gunung, di bawah bukit, di pinggir sungai, di pedalaman, masih ada yang tercecer gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Saya minta kalau bisa IGTKI, Himpaudi mendata itu, kemudian menjangkau, mengatur strategi bagaimana menjangkau itu dengan Pemda. Ya, intinya mungkin diberikan voucher kepada guru-guru tadi. Misalnya saya guru nih di kecamatan A atau di desa A, kecamatan B, kabupaten C, misalnya gitu ya. Ada 10 orang di dusun saya itu. Di sana tidak ada TK, di sana tidak ada kelompok bermain, di sana tidak ada layanan PAUD gitu ya. Nah, kasih voucher ke saya, kebetulan saya orang sana, tamat SMA, misalnya gitu ya. Kasih ke saya voucher 5 juta selama untuk 2 atau 3 bulan, ya. Nah, sebelum saya melatih masuk ke 10 orang anak dan orang tuanya tadi, saya dilatih dulu di kabupaten, ya. Atau diberikan buku-buku, dilatih dulu orientasi, baru saya turun, ya. Saya latih anaknya, didik anaknya selama 3 bulan, setiap hari. Orang tuanya tolong dibekali dengan buku-buku. Nah, setelah 3 bulan kita harapkan orang tua selain jadi orang tua bisa menjadi guru. Nah, tolong diawasi nanti oleh penilik, ya, penilik TK, penilik PAUD dan pengawas TK. Nah, siapa yang mengontrolnya dari dinas, dari pemerintah, katakan gitu ya, penilik atau pengawas. Siapa orangnya yang masuk ke dalam ke dusun itu adalah, apakah namanya nanti mungkin PAUD kunjung, ya, kalau dulu kan pos PAUD itu namanya ya, atau mungkin juga ada fasilitator, apapun lah namanya, sesuai nama daerah silakan aja. Yang penting tugasnya menjangkau anak yang 20 juta yang tinggal di rumah tadi. Dan ini berbahaya Bapak Ibu. Jangan kita mengatakan PAUD sudah maju, itu baru 8 juta yang kita layani. Belum 20 juta lagi tinggal dia di rumah. Nah, tolong ini, saya tahu Riau ini kan daerah, bukan daerah perkotaan semua. Malah lebih banyak desanya daripada kotanya. Tolong kawan-kawan dari Himpaudi, IGTKI bagaimana memikirkan ini. 85% anak-anak yang melewati PAUD dengan jangka waktu, nah ini perlu juga, jangka waktu paling tidak 1,5 tahun. Di umur 06 tadi 1,5 tahun dia mengikuti, itu 85% dia berprestasi. Jadi anak-anak yang di SD yang berprestasi 85% berasal dari PAUD. Hanya 15% yang tidak. Dan hasil penelitian itu mengatakan tidak, adalah bagi anak-anak yang betul-betul tingkat kecerdasannya sudah sangat optimal, ya, dan dia diberikan oleh Yang Maha Kuasa, ya, betul-betul potensi yang luar biasa. Itu yang 15%. Artinya apa? Kalau tidak melalui PAUD, anak-anak kita akan bodoh semua. Nah, inilah yang saya pikirkan, Bu. 20 juta anak-anak kita tinggal di rumah. Tolong ibu-ibu petakan per kabupaten masing-masing. Anak 06 jumlahnya berapa, dengan Hipaudinya ya. Nah, dengan IGTKI-nya ya. Jumlah anak 06 berapa, yang terlayani berapa, yang tinggal di rumah berapa, dan bagaimana caranya. Nah, kita ada lagi mengusulkan kemarin kepada saya, kawan-kawan juga dari Himpaudi dan IGTKI juga, Pak, kalau kita bikin tidak kelompok bermain, Pak, tidak TPA, tidak SPS, tidak TK, itu kan mahal juga. Menggaji guru aja susah, ya, mencari AP aja susah. Terus apa ini, Bapak Ibu, saya bilang dibikin seperti rumah pintar katanya. Sekarang kan mau diresmikan rumah pintar ini di Siak ya, oleh Sikip ya. Nah, kita bikin namanya apa?
taman bermain anak. Mungkin Bapak Ibu pernah ke luar negeri, ya kan dekatlah di sini di Singapura, di Malaysia, di negara-negara yang lebih maju dari kita. Ada di mana-mana itu taman bermain anak. Dia tidak ikut selalu belajar, tidak setiap hari, dia singgah aja dia. Kalau dia apa di Depsos namanya kan rumah singgah. Tapi itu untuk anak-anak drop out dan anak-anak yang bermasalah, yang nakal-nakal, yang gelandangan kan. Kalau kita tidak, taman bermain anak ini misalnya di masjid, ya, dibikin di suatu tempat, ya, taman bermain anak. Yang di sana itu ada alat permainan edukatif. Nah, dia di masjid kebetulan ada ini ya, apa istilahnya, penjaga masjid atau siapalah ya, apa takmir masjid gitu ya. Itu kita latih dia untuk bagaimana bisa mengelola taman bermain anak tadi. Ada jungkat-jungkit, ada ayunan, ya kan? Ada halang rintang, kemudian ada alat permainan edukatif. Memang yang tidak ada pembelajaran, tidak ada, tapi mengembangkan motorik dan kecerdasannya. Ya, itu kita fasilitasi. Itu lebih murah biayanya Pak daripada bantuan rintisan, kata teman-teman. 5 juta aja sudah jadi Pak di desa-desa katanya. AP-nya kita suruh orang-orang desa menyiapkan, ya. Kita hargailah sedikit, kita beli ya, kita hargailah untuk mereka bekerja. Jadi itu yang diusulkan oleh kawan-kawan. Taman bermain anak. Untuk menjangkau yang mana? Yang 20 juta yang tinggal di rumah tadi. Bukan untuk menjangkau yang, coba pikirkan, ya. Taman bermain anak seperti apakah? Nah, ini Prof Neti ini hebat ini ya. Tepuk tangan dulu untuk Prof Neti ya. Mudah-mudahan ini GTK kita Riau hebat juga. Beliau lah mengeluarkan satu-satunya saya lihat di apa Himpaudi ini. Apa istilahnya Bu? Grand Design. Nah, Grand Design Himpaudi atau PAUD? Nah, PAUD 2011-2015 Provinsi Riau. Saya saja Bu baru bikin ini di tingkat nasional. Beliau sudah jadi. Jadi Himpaudi Riau sudah berbuat sebelum orang lain memikirkan. Tepuk tangan dulu untuk Himpaudi Riau ya. Sudah berbuat sebelum orang lain memikirkan, bukan orang lain berbuat ini. Ya. Nah, kalau bisa yang taman bermain anak tadi tolong analisa dulu Prof dengan kawan-kawan ini. Ya. Bagaimana bentuknya di Riau? Sesederhana apa untuk menjangkau yang 20 juta di rumah tadi? Apakah di masjid, di surau, di langgar, di pinggir sungai, di tepi pasar? Ya, silakan bentuknya apa? Jadi misalnya di pasar, rame lah ibu-ibu kita bawa hasil buminya ke pasar tadi, dia bawa anaknya dia suruh main di sana sampai jam 4 sore. Itu sudah pelayanan juga. Sekarang kita kan kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak itu. Sesederhana apapun, silakan. Apakah di selasarnya masjid, silakan. Ya, nah ini kita pikirkan. Kalau memang itu bagus kata kawan-kawan, analisa kawan-kawan, ya, kita akan coba 2012 di situ.